Oke, halo semuanya, teman-teman semua. Selamat siang. Oke, sebelumnya aku mau men-share dulu. Suara dan layarku udah kelihatan belum ya? Boleh kasih reaction ya? Oke, sip, makasih. Halo, jadi halo semuanya. Jadi kembali lagi di study group ketiga. Aku harap teman-teman masih pada semangat untuk mengikuti kegiatan study group ya. Karena selain kalian dapat pengetahuan terkait dengan mesin learning kan tadi juga udah dijelasin bahwa setiap study group kita ada kolektif data, kemudian dan juga eh, per member dan benefit-benefit lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas terkait dengan machine learning one on one. Nah, sebelumnya kenalin dulu nama aku Noval ini. Kalian bisa panggil aku Noval. Aku di sini sebagai machine learning mentor. Dan eh, kalian bisa connect atau tanya-tanya di media sosial yang aku cantumin di sini. Nah, oke. Kita masuk. Jadi di sini nanti kita akan membahas terkait dengan eh, data cleaning atau data preparation, sama dengan kita mencoba membuat sebuah model prediksi gitu ya, untuk melihat parameter evaluasi yang kita buat nantinya. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke eh, alur machine learning workflow gitu ya. Nah, mungkin kemarin udah sempat pernah dibahas juga ya terkait dengan workflow machine learning ini gitu ya. Jadi kita punya sebuah alur untuk machine learning dimulai dari sebuah dataset ya. Jadi dataset ini kan nantinya em, adalah sebuah data mentah gitu ya. Kalian dapatkan bisa dari internet ataupun data kalian sendiri. Nah, itu bisa berupa seperti database, CSV, gambar, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan datasetnya, kalian ambil kan. Kalian ambil dataset tersebut, isinya, kemudian kalian lakukan di data preparation. Nah, di sini nanti kalian lakukan exploratory data analysis. Mungkin yang eh, seperti bisa di grup kemarin ya. Jadi yang kedua kemarin. Jadi kita melakukan visualisasi data. Jadi kita melihat apakah data-data tersebut itu ada polanya gitu ya. Apakah antar variabelnya itu ada korelasinya. Nah, itu kita lakukan di ADA. Nah, kemudian masuk ke data pre-processing. Nah, di sini kita melakukan pembersihan data untuk menangani data-data yang hilang, mungkin value, menghapus duplikat, atau kita lakukan normalisasi data. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan fitur engineering dan juga fitur selection. Jadi kalau di fitur engineering ini kita membuat sebuah fitur gitu ya. Ini kalau kita bilang di fitur gitu ya, kalian tahu bahwa itu tuh sebuah kolom. Jadi kalau di dalam sebuah dataset gitu ya, kan pastinya ada kolom dan juga baris. Nah, kolom itu vertikal dan barisnya horizontal gitu. Nah, di sini kita bisa membuat fitur baru. Jadi dari data yang sudah ada. Jadi agar mempermudah si model untuk mengetahui pola-polanya seperti apa gitu. Nah, itu dilakukan di data preparation. Nah, kemudian masuk ke modeling. Jadi kita setelah melakukan data preparation, kemudian kita splitting datanya, itu biasanya mungkin 80-20 ya. Jadi 80 untuk train dan 20 untuk test gitu ya. Kemudian kita melakukan menggunakan algoritma yang ada di machine learning. Nah, setelah itu kita lihat evaluasinya. Misal kalian lihat dari akurasi gitu ya. Nah, jika misal kalian melakukan akurasi di 70, kemudian kalian merasa kok masih kurang gitu ya. Nah, kalian bisa lakukan reiterate ke data preparation lagi. Karena data preparation dengan model evaluasi atau nanti kita lakukan data parameter ini gitu ya, itu ekivalen gitu ya. Jadi eh, harus berbanding lurus, berbanding lurus dengan data preparation. Jadi kalian bisa lakukan ulang di bagian data preparation khususnya di data preparation dan juga fitur engineering. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasilnya mungkin eh, di 80 atau 90% gitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari sisi akurasi, nah kemudian kalian bisa lakukan deployment. Oke, nah jadi tadi ya, jadi apa itu data preprocessing gitu. Nah, data preprocessing ini itu kita
menggunakan teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang lebih berguna. Jadi eh, polanya tadi si machine learning itu melihat apakah ada pattern itu di data tersebut gitu ya. Jadi semakin kita membuat datanya itu sederhana, semakin mudah si machine learning itu memahami sebuah data. Jadi di sini dibilang memperbaiki kekurangan data mentah karena data mentah itu pastinya banyak banyak kekurangan karena ya kita nggak bisa memastikan gitu ya datanya tersebut seperti apa. Apalagi kalau kita melakukan web web scraping di internet, itu pasti ada beberapa kata yang mungkin typo ataupun spasinya berlebih dan sebagainya. Jadi untuk membersihkan data tersebut. Nah, kemudian kenapa sih kita membutuhkan sebuah data preprocessing gitu ya? Nah, jawabannya ya jika kualitas datanya tidak ada, nah kualitas hasil prediksinya juga nggak ada karena tadi dia berbanding lurus gitu dari uh, hasil model prediksinya. Jadi kalau misal kalian ingin menghasilkan hasil prediksi yang bagus gitu ya, yang menurut kalian oke gitu, nah itu kalian lakukan di data preprocessing gitu. Jadi dan di sini juga didukung dengan bahwa data scientist itu menghabiskan waktunya itu kebanyakan 80% di data cleaning atau kita di data preparation gitu ya. Jadi 20%-nya itu dia ya melakukan hal yang lain, mungkin membuat modelnya maupun yang lainnya. Nah, jadi sebisa mungkin kita eh, kebanyakan di data preprocessing ini. Nah, kemudian kita masuk ke handling missing value dan juga duplikasi data. Jadi kalau misal missing value ini ya, kita masuk ke missing value, itu kondisi ketika nilai suatu variabel itu nggak tersedia karena hilang kan. Nah, ini tuh bisa sebagai contoh kalian punya data sensor, eh, itu dia gagal membaca suhu, kemudian kalian mempunyai kolom umur itu kosong, nah itu kan bisa aja mungkin dari faktor datanya memang awalnya memang sudah ada tidak ada gitu atau human error ataupun yang lainnya. Nah, itu sangat berbahaya karena eh, ini bisa menjadi datanya tuh bias gitu loh. Jadi model machine learning-nya tadi ya jadi susah untuk membaca polanya karena ya tadi di machine learning ini kan bergerak melalui pola gitu. Dan banyak eh, algoritma itu yang sangat rentan gitu ya terhadap dengan machine learning juga. Nah, Interupsi kemudian Noval. oh ya, Suaranya masih kurang kedengeran. oh iya, Ya. oke, oke, thank you. Coba dideketin ke mic aja. Oke, halo, bentar. Halo, ada Di nggak ya? teriak aja teriak. Halo, 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 ada nggak ya, Mas? Tes, tes. Iya boleh boleh bisa lah. Tapi dipegang terus aja tapi. Oke, oke, Oke thank you, siap Mas. Mas Abi. aman. Kita lanjut. Jadi di sini kan ada standar imputation. Jadi gimana sih tadi caranya kita menghandle missing value gitu ya? Kita bisa menggunakan uh, standar imputation ini untuk mengisi nilai yang hilang agar data tersebut itu bisa tetap digunakan. Jadi kita bisa uh, menggunakan imputation ada dua. Jadi ada statistik dan juga arbitrary. Nah, di bagian statistik ini, jadi jika datanya itu hilang gitu ya. Nah, di statistik ini itu ada dua, ada numerical variable dan juga kategorikal. Nah, kalau numerical ya berarti dia berhubungan dengan angka. Nah, kemudian kalau kategorikal itu uh, ya dia string gitu ya atau objek. Nah, kemudian apa sih gitu? Kenapa kenapa dibedakan uh, si numerical variable ini dia menggunakan mean, kemudian menggunakan median dan kategorikal dia menggunakan uh, mode atau modus gitu ya. Ya, jadi kalau di numerical variable itu ada kalau misal kita punya distribusinya itu normal, itu kita bisa menggunakan mean atau nilai rata-rata. Nah, sedangkan kalau distribusinya itu dia skewed ya atau miring gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan median. Jadi nilai-nilai ekstrim itu kalau misal kita menggunakan median itu lebih tahan atau lebih tahan dengan nilai-nilai ekstrim. Nah, kemudian kategorikal
variabel. Itu kita bisa menghitung dari rata-rata, misal kita punya merah dan biru gitu. Nah, kita kan nggak bisa menggunakan median atau mean gitu, rata-rata. Nah, kita menggunakan eh, value nilai mana sih yang sering muncul gitu ya. Nah, itu kita di imputation. Nah, ini contoh dari tadi apa distribusi miring atau normal. Nah, ini ada distribusi miring ke eh, kiri dan juga distribusi miring ke kanan. Jadi kalau misal kita lihat di sini, jadi distribusinya itu bisa dilihat bahwa kita bisa menggunakan histogram atau histplot. Ya. Kalau misal pola sebaran datanya itu seperti apa, misal kalau di sini tuh kalau dia normal itu seperti bell curve gitu loh. Jadi dia dia ada di tengah dan uh, berbentuk seperti bell curve. Nah, kemudian sebaliknya kalau misal dia di miring gitu ya, tidak simetris. Jadi dia dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, kita bisa lihat dari ekornya gitu. Nah, biasanya menggunakan ekornya. Nah, kemudian rata-ratanya itu pasti dia di kiri dan di kanan. Nah, jadi kita bisa menangani missing value melihatnya dari situ gitu. Nah, nanti kita juga akan coba gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kita punya kolom price ya. Jadi kalau misal tadi kan kita menggunakan mean dan median. Nah, kalau misal ada missing value ya, ini kan ada dua yang missing value gitu. Yang kita bisa lakukan menggunakan mean. Jadi diisi dengan nilai rata-rata yang ada di kolom price tersebut. Nah, kemudian kalau arbitrary ini apa gitu ya. Nah, kalau ini dia lebih ke nilai kejadian. Jadi dibagi menjadi dua juga, ada numerical variable dan juga kategorical. Kemudian dia menggunakan number dan string. Nah, biasanya tuh dia diisi dengan nilai yang eh, sangat sangat jauh gitu ya. Misal di sini kita menggunakan 999 gitu, atau biasanya kita menggunakan min 1. Nah, ini cocok untuk numerik dan juga kategorical. Nah, contohnya juga sama. Jadi kita gunakan arbitrary, kemudian nanti dia akan mengisi kekosongan yang ada di missing value-nya tersebut. Nah, nanti juga si model machine learning-nya juga akan tahu bahwa ini nilai missing value gitu. Nah, kemudian ada ini apa namanya kodenya ya. Jadi nanti kita juga pakai kodenya simple. Kita tinggal deklarasiin ISNA atau ISNA gitu ya. Kemudian di sum. Nanti kelihatan nih ada berapa yang data yang hilang. Jadi kita nggak perlu melihat satu-satu gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan dengan tadi kita menggunakan rata-rata, median, ataupun modus. Nah, ini kalau menggunakan numerical arbitrary. Jadi kita isikan misal yang satu gitu ya, atau kategorikal. Kita masukkan di kodenya. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan menggunakan correlation complete case analysis. Jadi eh, simpelnya kita langsung menghapus data yang missing gitu. Jadi baris yang missingnya itu kita hapus, kemudian nanti tersisa data-data yang masih ada. Gitu. Cuman biasanya itu kalau misal datanya masih sedikit, masih nggak apa-apa. Tapi kalau misal datanya itu jauh lebih besar daripada uh, yang lumayan besar gitu ya dari dataset yang kita punya, itu kita baiknya akan investasi gitu. Nah, kemudian ada juga duplicated data. Jadi itu terjadi ketika satu atau lebih dari data yang sama muncul lebih dari sekali dalam suatu kumpulan data. Jadi data duplikat ini eh, dia bisa menyebabkan analisis yang tidak akurat, meningkatkan ukuran dataset itu menambah kan. Jadi mengganggu eh, analisis datanya nanti. Jadi membuat hasil analisisnya itu tidak akurat karena satu informasi itu dihitung lebih dari sekali. Kemudian memperbesar ukuran dataset dan juga memperlambat proses pelatihan model gitu ya. Jadi cara menanganinya seperti apa? Kita bisa lihat terlebih dahulu. Jadi kita bisa
kodenya executed gitu ya, kemudian nanti eh, kita mengetahui datanya itu duplikasi berapa. Nah, kita menangannya biasanya kita ya deduplikasi gitu. Kita menghapus dari yang memang nilainya itu sama gitu. Nah, kemudian ada outlier. Outlier itu adalah data yang nilainya itu sangat jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya dalam dataset yang kita miliki. Nah, biasanya outlier itu terlihat sebagai titik yang menyimpang pada data gitu. Nah, ini misal kita range-nya di sini ya. Kemudian ada tiba-tiba outlier di luar range dataset kita. Nah, itu kita sebutnya outlier gitu. Nah, itu bisa jadi karena mungkin kesalahan saat pengumpulan data atau penginputan data. Nah, misal kita sedang mengukur tinggi badan gitu di suatu kelas. Nah, bagian besar teman-teman kita gitu ya, itu tingginya itu 150 sampai 175. Nah, tetapi waktu ada satu data atau beberapa data gitu ya, dia salah input. Dia tiba-tiba nginput 250 cm. Nah, itu kan jauh gitu dari data yang kita miliki dari rata-rata tersebut. Nah, itu kita juga uh, outlier gitu. Nah, ini juga sama. Jadi ada juga data ekstrim yang tapi yang ternyata itu dia datanya itu valid. Nah, kayak data pendapatan seorang CEO dengan karyawan gitu. Nah, kan sangat sangat gapnya kan sangat jauh ya dari CEO sama karyawan biasa gitu ya. Nah, tapi kan realnya itu memang benar gitu. Apa gaji gaji seorang pendapatan seorang CEO itu segitu gitu. Nah, itu bisa dilihat bahwa itu outlier gitu. Nah, kemudian anomali atau peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi. Nah, kemudian eh, ini contohnya dari kalian bisa lihat di tabel gitu ya. Ini kita punya data, misal data dengan eh, tanpa outlier itu ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada 400 nih tampil. Nah, kalau kita pakai nean gitu ya, rata-rata ini dapatnya 3,14 kalau nggak ada data outlier. Tapi kalau ada data outlier, dia sangat terganggu nih. Dia langsung di 59 sekian. Nah, makanya kita nggak bisa menggunakan main untuk nanti kalau misalnya sepertinya data outlier. Nah, sedangkan jika kita menggunakan median, dia tidak akan bisa pengaruh gitu dengan outlier karena ya dia menghitung dari nilai tengah gitu. Ya, kemudian standar deviasinya juga pastinya berubah gitu ya. Perbandingannya berbeda. Jadi kita harus perhatikan data outlier. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita bisa lihat di box plot tadi seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan scatter plot atau histogram plot. Jadi bisa kelihatan mana yang outlier, mana yang enggak. Gitu. Jadi yang dia tuh agak terkenal jauh gitu dari data kita. Nah, kemudian kita handle-nya seperti apa kalau misalnya ada outlier gitu. Nah, kita bisa lakukan dengan misal tadi ini kita remove gitu ya. Kalau misal memang benar-benar itu jelas kesalahan data seperti salah ketik, salah ukur atau ya tadi error input gitu ya. Seperti contoh data usia siswa 200 tahun kan ada tidak logis gitu ya. Nah, itu bisa kita hapus. Nah, kemudian kita bisa lakukan transform data. Nah, di sini digunakan jika misal outlier itu memang valid tadi ya. Jadi tapi memengaruhi dari hasil analisis atau model kita nantinya. Nah, itu kita bisa lakukan log transformation atau mengecilkan skala nilainya yang awalnya itu sangat besar. Atau kita menggunakan Wilson regression, itu kita mengganti nilai ekstrimnya dengan batasan tertentu gitu ya. Misal menggunakan persentile kelima atau menggunakan 95 gitu ya. Nah, itu kita menggunakan visualization. Kemudian ada standardization. Nah, kita menyesuaikan si data ke skala rata-rata nol atau deviasi standar satu. Nah, gitu. Ataupun kita juga bisa tetap mempertahankan si outlier tersebut. Jika memang outlier tersebut itu penting gitu ya, secara konteks dari datanya tersebut dan memang mempresentasikan sebuah informasi yang jelas gitu atau
contohnya ini dalam kumpulan data ukuran hewan gitu ya, paus yang sangat besar kan akan menjadi kuntilan ya dengan ukuran ukuran hewan yang kecil gitu ya. Tiba-tiba ada paus gitu ya. Nah itu kan eh, dia dia sangat jauh gitu ya. Cuman ya memang segitu gitu ukurannya itu kita bisa eh, pakai. Nah kemudian ada fitur scaling. Jadi fitur scaling ini tadi kita eh, dilakukan di photo setting di mana kita menstandarkan tentang variabel dari dataset yang diberikan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di kiri ini, jadi kalau misalnya dia berjauhan gini kan kita agak sulit melihat eh, ada arti apa sih sebuah eh, ini gitu ya sebuah data ini. Nah, waktu pas kita scale dia berdekatan itu kita jadi tahu oh ternyata tuh ada artinya ya. Interupsi Mas Novel, Oh ya, dipegang lagi aja mic-nya, udah kedengeran soalnya. oh iya, agak itu ya. Sip, Oke, terima kasih. oke, oke, aku juga sorry ya Tis, ya. Kalau misalnya nggak kedengeran kalian bilang aja nanti aku itu. Nah, jadi tadi ya, jadi fitur scaling ini eh, fitur itu bisa kita gunakan di beberapa algoritma machine learning, contohnya seperti KNN, SVM atau linear regression yang dia memang biasanya melihat dari data dunia seperti KNN dia melihat tetangganya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini nih contohnya fitur scaling. Jadi kalau misal kita lihat seperti ini ya, ini kan dia di rentang 0 sampai 800, kemudian 0 sampai 500. Nah, jadi kita masih belum tahu gitu menunya apa. Gitu. Setelah kita eh, scaling gitu ya, nah kita jadi tahu apa namanya rentangnya itu seperti apa hubungannya antara kolom gitu. Nah ini juga salah satu yang lainnya gitu ya. Kalau misal eh, ini kan berbeda jauh ya rentangnya. Jadi waktu pas kita scaling itu, jadi kita tahu gitu perbandingannya seperti apa. Nah itu kita bisa menggunakan fitur scaling. Nah kemudian ada namanya standardization itu termasuk di fitur scaling. Jadi kita menggunakan standardization untuk mengubah fitur dataset eh, sehingga memiliki biasanya rata-ratanya itu 0 sampai dengan 1 gitu ya. Itu digunakan pada algoritma sensitif yang tadi kayak KNN dan sebagainya. Kemudian ada normalization untuk mengubah ke dalam rentang tertentu atau ke skala yang sama. Nah, itu ada yang kita bisa menggunakan dengan scaling, min, max, robust gitu ya. Nah, ini salah satu rumusnya ya. Jadi X sebagai original value, kemudian kita kurangi dengan rata-rata. Jadi tadi ya kalau misalnya ada outlier, itu masih pastinya keganggu ya karena agak berbeda kan tadi kalau misalnya kita pakai outlier. Jadi kita lihat dulu apakah data tersebut itu masih ada outlier apa enggak. Nah, itu kemudian kita pakai standar deviasi kita lagi dengan standar deviasi. Nah, kemudian kita bisa buka pakai min max scaling. Jadi original value kemudian dikurangi dengan nilai terkecil dan nilai terbesarnya biasanya kita gunakan untuk mengubah nilai ke rentang 0 sampai 1 karena sudah terbesar. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita gunakan ya. Ini, jadi standarisasi itu kita kalau misalnya butuh fitur untuk normalisasi gitu ya, kita tadi kita bisa menggunakan standarisasi. Kemudian untuk min max scaling gitu ya, kita untuk distribusi yang berbeda atau mengikuti distribusi normal. Nah, tapi biasanya memang kita menggunakan di standardization atau minus scaling ya untuk fitur scaling itu. Nah, ini salah satu kodenya apa kita bisa gunakan. Jadi eh, kelihatan di sini bahwa waktu pas kita lihat kan ini agak nggak kelihatan ya apa artinya gitu karena nggak ada eh, nggak ada minimnya lah gitu ya. Kemudian waktu pas kita pakai standar scalar dia akan rentang di dalam yang rentang yang sama. Nah, ini juga kode dari Linux Scaling. Nanti kita juga coba pakai Linux Scaling. Nah,
Kemudian ada fitur engineering. Jadi fitur engineering ini kita tadi ya, jadi proses pembuatan fitur baru. Jadi fitur yang ada di atau kolom yang ada di dataset itu kita eh, gimana caranya kita membuat data itu tuh lebih sederhana. Gitu. Kita bisa membuat kolom baru dengan dataset yang sudah tersedia. Jadi sehingga si machine learning itu lebih mudah untuk menemukan pola-polanya tadi. Nah ini kenapa sih kita butuh fitur engineering gitu ya? Kalau kita nggak punya fitur engineering gitu, kita nggak melakukan fitur engineering itu biasanya model itu susah tadi kan memahami pola data dengan baik gitu, nanti hasilnya itu jadi kurang akurat gitu. Nah, kemudian ada categorical encoding. Nah, categorical encoding ini itu kita mengacu pada pergantian string kategori dengan numerik. Jadi kita karena basicnya eh, sebuah mesin gitu ya, dia hanya bisa membaca nilai numerik atau sebenarnya nilai biner gitu ya, 0 atau 1 gitu. Nah, ini kita gunakan jadi misal untuk menghasilkan variabel yang eh, si, si si mesin itu bisa membaca gitu. Kalau dia pakai teks seperti ini kan dia agak kesulitan untuk membaca, dia nggak bisa. Nah, itu kita kita bisa menggunakan seperti one hot encoding, kemudian ordinal, kemudian font atau frekuensi. Nah, di one hot encoding ini, jadi misal kita punya eh, sebuah kolom color gitu ya, red, yellow, green, yellow. Nah, dibaca oleh si mesin gitu ya, itu karena nilainya red, jadi 100 atau true, false, false gitu ya. Jadi sama di sini. Jadi sebenarnya intinya kita mengubah data eh, kategorikal itu menjadi sebuah numerik gitu yang bisa dibaca oleh si mesin. Ini sama, jadi kalau misal yellow dia 1, kemudian kalau green dia 1, dan yang lainnya false gitu. Yang kemudian ada label encoding. Jadi kalau di sini kita punya tiga label gitu ya, ada tall, medium, dan juga hot gitu ya. Nah kita bisa uh, deklarasiin ke 0, 1, 2. Jadi waktu pas kita uh, ubah gitu ya, nanti jadinya seperti ini. Jadi hampir sama seperti ordinal coding juga. Jadi kita punya full, kemudian kita deklarasiin. Ya. Ini kita bisa deklarasiin sesuai dengan dataset kita. Nah, kemudian ada variable transformation. Nah, di sini itu proses eh, kita bisa memperbaiki kegagalan atau asumsi dengan mengubah variabel sebelum melakukan analisis. Contoh tadi outlier. Nah, ini bisa meningkatkan gitu ya model si machine learning-nya tadi. Jadi dengan si dengan menggunakan variabel transformation ini itu tuh dia mengubah suatu variabel itu lebih sesuai. Nah, biasanya itu kita ketika kita memiliki sebuah tadi ya, distribusi miring, nah itu akan mengandung nilai yang ekstrim tadi kan. Nah kita lakukan transformation untuk mendapatkan hasil yang function ini. Nah caranya seperti apa? Itu kita bisa menggunakan log transformation. Nah itu misalnya digunakan untuk melihat data yang bernilai positif, yang distribusinya itu ke kanan. Nah ini tujuannya itu untuk mengecilkan si jarak antar nilai yang besar sehingga lebih mendekati nilai normal. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus X gitu ya, sebagai X, kemudian log X gitu aja. Nah, kemudian ada resiprokal. Nah, ini untuk cocok untuk yang berbentuknya itu rasio, yaitu eh, yang dihasilkan dari pembagian dua variabel atau satu banding variabel lain. Nah, ini contohnya seperti kepadatan penduduk, kemudian kan di situ ada jumlah orang per area gitu ya, atau hunian rumahnya. Nah, itu terkait dengan rasio, rumusnya seperti itu. Nah, dan ada sebenarnya itu kita bisa menggunakan variabel dengan distribusi Poisson. Nah, itu rumusnya kita bisa menggunakan pengkompletan gitu ya, untuk membantu mengurangi eh, tadi yang miring gitu ya, untuk stabilisasi variabel atau yang lain. Nah, ini contohnya dari log transformation gitu ya, dia
distribusinya miring, kemudian kita lakukan cloud transformation agar menghasilkan jauh lebih bagus gitu ya untuk distribusinya. Nah, kemudian resiprokal. Nah, kalau seperti ini kan kita agak susah ya untuk melihat apa sih ini ada arti apa ini kayak cuman eh, nilai nol aja gitu. Padahal kalau kita menggunakan resiprokal tadi ya, itu dia kan berbentuknya tadi ya, ada pembagian antar satu banding satu. Nah, itu kita bisa lihat nih meaningnya apa. Kemudian ada daytime fitur gitu. Nah, di daytime fitur ini itu sebuah teknik di fitur engineering juga gitu ya untuk mengubah data tanggal waktu menjadi fitur-fitur baru juga. Jadi kalau misalnya punya data-data seperti ini ya gitu, kita bisa membuat fitur atau kolom baru yang lebih informatif gitu loh, yang lebih mudah untuk dibaca di model machine learning. Nah, jadi seperti kita menggunakan satu kolom tanggal gitu, kita bisa memintanya nih kayak misal di hari eh, dalam bulan atau hari dalam minggu gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini juga jadi kita bisa membuat sebuah fitur baru dari data fitur. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke eh, tipe dari machine learning gitu ya. Jadi sebenarnya ada yang lain lagi, cuman di sini kita lebih ke supervised learning dan unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning ini itu eh, kita si model ini dia tuh belajar dari data yang kita tuh sudah memiliki labelnya gitu atau jawabannya yang jelas gitu ya. Jadi dari input datanya dari Apple gitu ya. Kemudian kita bisa memprediksi oh ini tuh Apple gitu. Karena kita bisa melabelkan. Gitu. Nah, beda eh, nah ini contohnya seperti regression atau classification. Beda sama si unsupervised. Unsupervised ini dia belajar modelnya itu tanpa label. Jadi si model ini mencari gitu ya. Mana sih yang sekiranya cocok gitu dari pola-polanya. Jadi pengelompokan dia gitu ya. Nah, misal mungkin dari kemiripan warna, bentuk, gitu, tanpa kita memberitahu gitu. Itu ini tuh apel gitu, ini pisang dan lain sebagainya. Nah, ini gimana kan kita sering. Nah, ini contoh contoh juga dari eh, algoritma machine learning yang eh, bisa kita pakai gitu ya. Jadi kita bisa pakai beberapa ataupun yang lain. Jadi kita juga pastinya nggak akan bisa pakai semuanya gitu ya karena saking banyak algoritma machine learning gitu ya. Nah, cuman ada beberapa seperti tadi ya clustering, regression gitu ya. Itu bisa kita gunakan dan yang lain sebagainya. Nah, nanti kita juga akan coba menggunakan uh, SPBs gitu ya, untuk apa namanya menganalisis pas performance. Nah, kemudian sedikit tadi di uh, evaluasi metrik. Nah, di konteks machine learning ini itu untuk ukuran digunakan untuk mengevaluasi sebuah model gitu, untuk membantu kita memahami seberapa baik sih model kita ini gitu. Nah, kita bisa lakukan evaluasi evaluasi metrik. Kita bisa evaluasi atau melakukan perbandingan atau optimasi tadi ya. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan supervise itu dibagi menjadi dua gitu ya, regression dan menggunakan uh, main, MSU dan lain sebagainya. Kemudian classification kita menggunakan confusion metric. Nah, kemudian kita unsupervised uh, learning gitu ya, kita bisa menggunakan algo method atau yang lain. Nah, ini uh, contoh dari classification metric tadi ya. Jadi analoginya itu kayak kamu bayangin lagi suka sama seseorang gitu ya. Terus kamu berpikir apakah dia suka sama kamu apa enggak. Nah, terus kenyataannya itu seperti apa sih? Gitu. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua gitu ya, positive thinking sama negative thinking. Jadi ada TP, FT, FN sama TN. Jadi true, true positifnya gitu ya. Kamu berpikir dia tuh suka kamu, tapi ternyata dia memang suka. Jadi prediksinya itu positif dan juga memang hasilnya itu positif gitu ya. Nah, kemudian
kamu berpikir dia dia suka sama kamu dan ternyata dia nggak suka. Ya, dia kan eh, ya dia memprediksi itu positif tapi kenyataannya negatif. Dan, dan juga yang negatif thinking juga ya. Jadi kita berpikir dia nggak suka tapi ternyata itu dia suka. Dan juga yang perlu negatif itu ketika kita berpikir dia nggak suka dan ternyata memang dia nggak suka. Nah, itu. Nah, kemudian di klasifikasi metrik ini ada beberapa parameter gitu ya, seperti akurasi gitu untuk mengukur seberapa banyak sih prediksi yang benar gitu ya untuk keseluruhan dari semua data. Nah, ini biasanya cocok untuk data-data yang jumlahnya rasa seimbang. Kemudian ada recall, itu menggunakan kita mengukur gitu seberapa banyak kasus yang positif dari atau yang ditemukan oleh si model. Nah, kemudian si Preston ini dia mengukur seberapa tepat sih prediktif positifnya untuk si model gitu. Nah, F1 score ini untuk mengukur keseimbangan antara si precision uh, dan juga report. Oke, mungkin uh, kita langsung aja ke sesi review. Kalian bisa scan dulu untuk collab dan juga data. Jadi kalau di sini udah nyiapin untuk collabnya untuk yang kalian mau langsung lihat kodenya gitu ya atau kalian ini langsung coba gitu. Nah, kalian bisa uh, scan datasetnya juga. Dan nanti datasetnya kalian copy untuk apa namanya link datasetnya seperti itu. Mohon izin boleh di langsung copy di chat gak ya? Oh ya, sorry benar. Itu untuk link datasetnya. Nah, nanti kodenya juga kita akan uh, kasih itu. Oh, itu masih ada petiknya tuh ya, CSV-nya. Itu dia bisa lihat. Itu. Nanti kita suaranya. Nah, jadi di sini kita punya dataset uh, untuk analisis churn gitu ya, untuk sebuah company gitu ya. Kalian bisa copy aja di Google Colab, kalian buka Google Colab-nya, kemudian kalian running gitu ya, untuk kodenya. Nah, kemudian kita lihat datanya itu seperti apa sih gitu. Nah, kita punya dataset itu customer ID, gender, dan lain sebagainya. Dan yang kita akan analisis itu nanti prediksinya di bagian churn gitu ya. Itu bakal menetap apa enggak sih si pelanggan ini. Jadi kita coba di. Nah, kemudian kita lihat eh, nah di sini kita punya 21 kolom, kemudian tipe datanya itu ada berbagai ya. Nah, kita juga eh, bisa lakukan
drop gitu di salah satu dataset di di fitur di kolom-kolom. Nah, ini kan customer ID ini nggak ada artinya ya. Kita bisa drop gitu di customer ID-nya karena nggak ada artinya untuk dataset prediction kita nantinya. Nah, ya udah hapus. Jadi sekarang kita eh, udah menghapus dari customer ID-nya. Nah, kemudian eh, kita lihat lagi di sini itu, oh tadi di bagian tenor sama total charge ini tuh dia tenor. Oh, udah upload ya. Oke. Nah, tadi ya kita cek missing value-nya. Jadi kita DF, Krisna. Nah, di sini tuh kita punya missing value yang lumayan banyak di tenor sama monthly charge dan juga total charge. Nah, nanti kita eh, akan lakukan edukasi untuk eh, mengisi dari kekosongan mission value itu. Nah, kemudian kita coba kita lihat juga untuk data duplicate-nya. Oh, ternyata ada data eh, duplicate 34 gitu ya. Nah, kita bisa langsung eh, drop aja itu, diduplikasi gitu di eh, datanya. Nah, jadi cukup mudah ya untuk uh, remove data data setnya gitu. Nah, kemudian kita coba lihat visualisasinya gitu. Visualisasi dari si data tadi yang numerical column. Jadi kita buat uh, data numerical column. Tadi kan kita sudah buat di chart sama object channel. Kita pakai box plot untuk melihat uh, data setnya. Jadi, tadi ya, jadi kita bisa menggunakan block plot untuk melihat. Jadi kita gunain block plot, ternyata di sini itu ada outlier di bagian monthly chart gitu. Nah, kita coba untuk melihat lebih detail lagi gitu untuk si
outlier yang ada di apa Monlikat itu seperti apa gitu ya, menggunakan. Nah, ternyata dia ada di eh, range 200-an gitu. Jadi dia luar eh, di luar dari dataset yang dari nilai dataset yang ada di kita punya gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat apa namanya visualisasi dari numerical kolomnya itu dari histogram. Nah, kita coba lihat kita menggunakan histplot, kita panggil di numerical column-nya. Nah, di sini kelihatan ya, kayak dia ada satu sentilan di sini. Jadi sama ya, di 200-an. Nah, kemudian kita coba reducing si outlier itu. Kita menggunakan tadi log transformation. Nah, saya langsung hilang karena tadi eh, log transformation itu berguna untuk dataset yang distribusinya itu miring gitu. Nah, jadi dia akan eh, di log-log terus gitu setiap si dari yang ada di foto apa Monthly chart gitu ya. Nah, kemudian kita klik datanya. Nah, Texas ini tadi kita kita bisa split kayak eh, 80-20 gitu untuk data trend dan juga data size-nya. Nah, kemudian kita kita lihat eh, ukurannya. Hmm, bentar.
Nah, di sini ini harusnya tadi besar berarti itunya. Ini bisa kita ganti lagi. Nah, setelah kita itu kemudian kita eh, lihat data stringnya. Nah, ini harusnya dia tanpa eh, di kolom string gitu ya. Karena kita drop tadi di stringnya. Ya, karena yang mau kita analisis di stringnya kan jangan jangan ada si kolom stringnya gitu. Karena nanti jadinya malah ngasih itu juga gitu. Ya. Nah, kemudian kita coba tadi untuk melakukan tadi kan visualisasi. Coba kita lihat visualisasi untuk numerical column itu jadi untuk kolom biar seperti gitu sama buat Anda. Nah, kita eh, di kolom tadi kan kita udah klik di screen gitu ya. Nah, di sini itu visualisasinya sama seperti tadi. Nah, kita coba untuk eh, melakukan apa sih tadi apa untuk skalasinya ini karena skala skala fitur saya menggunakan fitur scaling karena tadi ya ini kan dia beda 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 gitu untuk setiap eh, nilai yang ada di numerical column. Nah, itu kita coba untuk scaling di nilai yang sama. Nah, tadi ya kita bisa menggunakan min max scalar gitu. Nah, kemudian kita lihat yang satunya. Nah, di sini dia udah di skala yang sama ya. Tadi kan ini agak jauh gitu dari 8.000, 95, dan 70. Nah, ini kita di skala skala yang sama yaitu 0 sampai 1 tanpa merubah distribusi datanya. Jadi kalau kita menggunakan si image scalar itu kita bisa bisa eh, merubah scale-nya tanpa harus merubah si distribusi eh, datanya gitu. Karena kalau misal kita tetap menggunakan ini kan tadi eh, dia nggak dapat untuk scaling-nya karena si model itu akan menganggap nilai-nilainya itu jauh lebih kecil atau menganggap si total charge-nya itu lebih penting gitu karena nilainya itu sangat besar. Jadi kita eh, merubah ke bentuk yang lebih lebih apa scale-nya yang sama gitu untuk tahu gitu meaningnya atau ada artinya gitu. Nah, kemudian kita coba untuk lihat box plotnya tadi juga apakah udah pas gitu untuk uh, distribusinya.
Nah ini ya, jadi udah dalam skala yang sama dari 0 sampai 1 gitu. Untuk variabel di numerical column. Nah, kemudian tadi eh, kita masih punya string value. Jadi kita coba untuk lihat string value-nya. Kita bagi dengan banyaknya data di range. Nah ini eh, masih ada di total chart, kemudian monthly sama channel masih ada ya untuk apa namanya fishing value tadi. Nah, kita coba cek apa namanya dia tuh distribusinya tuh kayak mana gitu. Selain kita melihat eh, distribusi dari visualisasi, kita juga bisa cek kemiringan itu eh, di dalam Google Colab gitu langsung. Nah, kita pakai nah ini ada total satu dia 0,9 kemudian 0,2 dan 0,5 jadi kita bisa menggunakan tadi ya apa mean median gitu. Nah, kan karena aku udah punya kodenya jadi dia itu agak lumayan untuk kita mengubah sebenarnya bisa aja kayak jadi intinya tuh kita definisiin si explain gitu ya total charge kita menggunakan median kemudian si channel kita menggunakan eh, median karena tadi ya di sini kan kita lihat bahwa si total charge ini dia jauh gitu dari nol. Nah, kita bisa menggunakan nilai median gitu untuk uh, reduce. Kemudian kita coba lihat lagi. Pastinya nanti visualisasinya akan agak sedikit naik ya, karena ya kita pakai nilai median. Ini sudah belum. Nah, nah, setelah kita lakukan tadi apa mengganti menggunakan median main gitu ya untuk menghasilkan suatu nilai tadi kan tadi ada kita ada nilai-nilai ini ya gitu. Yang kita coba reduce dengan menggunakan median eh, dan juga mean gitu. Dapatnya akan ada lonjakan ya karena kita menggunakan nilai median gitu nilai tengah. Dan nanti akan dia akan ke tengah semua gitu ya. Cuman si model ini biasanya udah kita bisa di beberapa model itu kita bisa si model tahu gitu bahwa itu tuh eh, data dari radio player. Nah, kemudian setelah itu kita ubah yang kategorikal. Ini kan tadi kita untuk yang numerikal ya. Nah, sekarang kita coba ke kategorikal. Jadi kita buat terlebih dahulu kategorikal kolom itu apa aja gitu. Kategorikal kolom.
kemudian di XML jadi kita eh, selectnya itu objek karena kan ini ada nih. Nah ini jadi include-nya itu objek aja yang kita apa, masukkan ke dalam kategori kolom. Kemudian kita coba lihat distribusi apa isi dari kategori kolom itu apa aja. Nah, kita ada gender, partner, dan lain sebagainya. Nah, ini kan tadi ya, si mesin kan dia nggak bisa untuk melihat gitu, apa, nggak bisa membaca kategori, nilai kategori gitu. Nah, kita coba lihat dulu deh untuk apa namanya, isi di dalam kategori kolom itu apa. Nah, sebenarnya ini buat membagi aja sih. Nah, di sini tadi ya, ada gender, ada partner, ada dependen gitu ya. Nah, itu kita lihat bahwa dia tuh punya nilai dua nilai gitu. Ya, ini sini ada yang dia. Tapi waktu pas kita lihat itu, itu ada beberapa yang eh, ada no phone service, kemudian no internet service. Nah, ini kan kita bisa masukkan ke dalam eh, nilai no gitu. Karena ya artinya juga no gitu kan. Nah, kita masukkan ke dalam eh, apa nilai no. Nah, kita bisa langsung aja kayak kita deklarasi aja misal explain gitu ya, kita publish yang ada di explain gitu untuk internet service ke dalam nilai nol. Kemudian expressnya itu internet service-nya kita juga maupun service-nya kita juga masukkan ke dalam nilai nol. Nah, kemudian kita coba untuk lihat lagi dia. Nah, di sini tadi tuh di bagian yang nah, tadi di dependent kemudian eh, online security itu ada kan. Nah, itu dia akan masuk ke no gitu. Jadi biar kita lebih mudah aja untuk melakukan encoding, kategori encoding. Nah, kemudian, nah ini kita juga tadi ya kan ada di kategori encoding tadi ada beberapa ya. Jadi kalau kalian data kategorikalnya itu sedikit, itu kita bisa menggunakan one shot encoder gitu. Nah, kalau data kategorikalnya banyak, itu kita bisa menggunakan yang lain kayak tadi kayak font encoding, ordinal gitu ya. Nah, karena ini data kategorikalnya dia sedikit kan ya, kita bisa menggunakan one shot encoder aja gitu untuk mengubah si uh, data kategorikalnya. Nah, hmm.
Nah, di sini dia udah ganti ya dari yang awalnya eh, di sebuah kategori gitu ya. Kita ubah ke nilai yang bisa dibaca oleh si mesin gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga yang eh, nilai yang ingin kita prediksi gitu ya. Di- Nah, ini masih di apa namanya kategori gitu, kategori yes, no, yes, no. Nah, kita coba ubah ke tadi sama yang bisa dibaca oleh si model gitu ya. Nah, kita pakai apa label encoder. Nah, kita fit dan transform ke JTrain. Nah, kemudian kita juga ke JTest-nya kita transform. Nah, jadi kalau yang ini dia menggunakan fit untuk mencari nilai terbesar dan terkecil gitu. Nah, sedangkan JTest-nya itu kita ya kita pakai nilai dari nilai-nilai yang ada aja. Jadi biar karena kalau kita menggunakan nilai terbesar dan terkecil kan pastinya nanti datanya juga beda gitu. Nah, ini udah eh, keganti ya dari tadi apa yang awalnya yes no gitu ya kita ubah ke nilai eh, numerik gitu 1 0 1 0 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat datanya itu berapa untuk nah tadi kan kita udah bagi ya di datanya di sini udah keganti nih jadi 01 01 di datanya itu. Nah, kemudian kita juga coba cek gitu ya. Kemudian kita eh, lakukan juga karena eh, kadang tuh ada data tuh yang tadi dia nggak balance gitu. Nah, gimana caranya biar kita eh, untuk data tersebut tuh kita membuat menjadi balance gitu. Nah, kita deklarasiin dulu negatif, gitu. Ini negatif gitu ya. Tadi ya kan kita udah ganti ke 0 dan 1. Kemudian kita pakai pas pasif. Jadi sebenarnya ada beberapa macam untuk menggunakan imbalance data gitu, metode untuk menggunakan imbalance data.
gitu. Nah, jadi ini kan eh, ada datanya tuh nggak benar gitu. Negatifnya itu atau nol ya, itu dia 4.000, kemudian positifnya itu seribuan. Nah, di model itu akan melihat kalau misal datanya sedikit tuh dia akan cenderung ke negatif gitu ya. Karena datanya kita tuh kebanyakan di negatif. Kemudian kita menggunakan kelas weight gitu ya untuk eh, biar si si model ini dia lebih memperhatikan nih si positif. Jadi kalau di sini tuh lihatnya tuh 1:3 gitu. Yang kemudian waktu pas di scale post gitu ya atau kelas-kelasnya gitu ya, dia akan berubah ya, value-nya itu sama gitu, untuk gitu ya. Nah, setelah itu tuh kalian bisa gunain di modeling menggunakan ya sebenarnya bisa bisa yang lain juga gitu ya. Cuman di sini kamu menggunakan attribute gitu. Nah, cuman karena mungkin usia waktu yang kayak itu ya. Jadi jadi yang penting tadi sih untuk eh, kalian tuh bisa untuk menggunakan apa data preprocessing tadi. Nah, mungkin itu. Jadi kita balik ke itu untuk yang udah mau jam satu. Nah, jadi tugasnya itu kalian lakukan fitur engineering atau data preprocessing menggunakan eh, bisa menggunakan metode-metode tadi yang kita kita bahas gitu terkait dengan data cleaning. Nah, kalian bisa kayak eh, menggunakan dataset yang berbeda. Jadi resource-nya juga mungkin bisa dari Kaggle ataupun yang lain gitu. Dan juga tadi ya kalau bisa kalian juga menggunakan eh, model machine learning, algoritma machine learning gitu. Bebas kalian mau pakai apa. Gitu. Yang penting datasetnya itu dua gitu minimal. Nah, mungkin itu sih sebelumnya. Kalian ada pertanyaan nggak? Misalnya saya mau balik ke main game. Tadi sorry ya suara aku kecil ya. Dataset bebas bebas kalian mau apa silahkan gitu ya, yang penting kalian lihat datasetnya itu minimal dua ya, karena ya dataset kan banyak gitu ya. Eh, Terserah kalian kalian interestnya di mana ya, kalian pakai itu aja. Boleh tadi yang sorry ya. Kak, mau nanya, Ya boleh. sebenarnya untuk penggunaan ini mau nanya lain dari materi yang sekarang, Kak. Oh apa. Eh, untuk penggunaan Google Colab itu sebenarnya memang biasanya ML engineer menggunakan Google Colab atau karena ini dari GDGOC ya, Kak? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalian banyak juga opsinya gitu. Kalian bisa menggunakan Jupyter gitu ya, atau Visual Studio Code gitu. Atau ya Google Colab juga bisa juga. Jadi kalau pakai eh, Google Colab kan ini dia resource-nya dari apa namanya dari Google gitu. Jadi nggak serta merta pakai resource kita. Jadi kalau misal kalau kamu mau pakai yang lain juga apa namanya bisa gitu ya. Cuman ya di sini kita pakainya Colab gitu untuk apa namanya di landing pad machine learning gitu. Jadi tiap penugasan kalau bisa pakai collab untuk uh, dan juga banyak juga industri itu juga kebanyakan pakai collab juga. Jadi seperti itu sih tadi. Tadi. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada mungkin itu sih dari
study group kita kali ini ya. Kita akan ketemu lagi study group nanti di study group keempat. Jadi kita akan sedikit membahas terkait dengan introduction deep learning. Jadi kalian tetap semangat untuk belajar di study group ke depan karena juga dapat kolektif CAK juga ya. Jadi selain dapat pengetahuan, dapat kolektif CAK dan per member jangan lupa. Nah, oke, jadi jangan lupa tugasnya tadi dikerjain. Dan kalau misal masih ada bingung-bingung, kita nanti ada juga kan sesi diskus ya di Discord. Nah, kalian bisa join juga. Oke, mungkin itu sih dari aku. Terima kasih udah join dan boleh kembali ke main room. Semangat guys. Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Kak, makasih Kak. Yuk. Terima kasih Kak.